Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan minggu kemarin kita belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan ini ada dua cara, yakni dengan cara vegetatif, aseksual, dan dengan cara generatif, seksual. Pada hari ini kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Beberapa hewan dapat melakukan perkembangbiakan aseksual seperti halnya tumbuhan. Apakah hewan juga menggunakan bagian tubuhnya untuk berkembang biak? Lalu bagian tubuh mana yang digunakan untuk berkembang biak? Agar kamu dapat mengetahui jawabannya, mari kita pelajari bersama-sama dengan semangat materi pada hari ini. Yang pertama adalah membentuk tunas. Terdapat hewan yang mampu berkembang biak aseksual dengan cara membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara ini adalah dari filum Porifera dan Coelenterata. Dari filum Porifera ada Hydra sp. Hewan dari filum Coelenterata yakni ada ubur-ubur. Ini adalah contoh dari Hydra sp dan ini adalah contoh dari ubur-ubur yang akan membentuk tunas. Kemudian untuk perkembangbiakan fragmentasi ini terjadi pada planaria. Kalau kalian pernah lihat, planaria adalah hewan cacing. Hewan ini melakukan perkembangbiakan dengan dua tahap. Tahap yang pertama adalah tahap fragmentasi atau pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi lebih dari dua bagian. Selanjutnya tahap regenerasi, yakni potongan setiap tubuh induk tersebut membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Pada akhirnya potongan tersebut membentuk tubuh yang utuh sehingga menjadi individu baru. Selanjutnya adalah perkembangbiakan partogenesis yang hanya terjadi pada lebah, semut, tawon, kutu daun, dan juga kutu air. Partogenesis ini terjadi alami pada hewan-hewan tersebut. Pada lebah, ovum yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina, sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Lebah betina bersifat steril dan memiliki tugas sebagai pekerja dalam sebuah kumpulan lebah. Lalu bagaimana lebah jantan? Lebah jantan bersifat fertil. Lebah jantan mampu menghasilkan sel kelamin yang digunakan untuk membuahi sel telur yang dihasilkan oleh lebah ratu. Lebah ratu adalah lebah yang menghasilkan telur-telur yang menjadi lebah betina dan jantan. Selain lebah, kutu daun dan kutu air juga dapat berkembang biak dengan cara partogenesis. Kalau kalian pernah melihat, kutu air dapat terus-menerus bertelur. Telur yang dihasilkan akan berkembang dan menetas menjadi kutu betina tanpa proses fertilisasi. Ingat-ingat, akan menjadi kutu betina tanpa proses fertilisasi. Selanjutnya, kita lanjutkan di perkembangbiakan seksual pada hewan. Sebagian besar hewan berkembang biak dengan cara seksual. Perkembangan ini terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Fertilisasi ini yakni proses peleburan inti sel sperma dan juga inti sel telur. Proses ini akan menghasilkan zigot yang selanjutnya akan berkembang menjadi embrio. Proses fertilisasi terjadi melalui dua cara, yakni fertilisasi internal apabila peleburan inti dan sel telur dan sel sperma terjadi pada induk betina. Contohnya yakni terjadi pada sapi, ayam. Ada juga fertilisasi eksternal, yakni proses peleburan sel telur dan juga sel sperma terjadi di luar tubuh induk betina dan terjadi pada hewan perairan, misalkan ikan. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahirannya,
dibagi menjadi 3. Ada vivipar, ovipar, dan juga ada ovovivipar. Yang pertama hewan vivipar dulu. Hewan vivipar disebut juga hewan melahirkan. Hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam lahir induk betinanya dan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Embrionya memperoleh nutrisi dari induk melalui plasenta. Kalau hewan ovipar, hewan ovipar disebut juga hewan bertelur. Hewan ini embrionya berkembang di dalam telur. Kemudian telur hewan ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina. Selanjutnya yakni hewan ovovivipar atau hewan yang bertelur dan juga melahirkan. Embrio hewan yang tergolong ovovivipar sebenarnya berkembang di dalam telur, tetapi embrio ini tidak dikeluarkan dalam telur seperti pada hewan ovipar. Telur tetap berada di tubuh induk betina. Setelah embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya dilahirkan. Contoh hewan ovovivipar ini adalah dari keluarga kadal dan juga sebagian jenis ular. Sekian untuk materi pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.